Selamat datang di video tutorial pembelajaran praktikum akuntansi perusahaan dagang. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas terkait jurnal khusus penjualan. Adapun pokok pembahasannya adalah pengertian jurnal khusus penjualan, format tabel jurnal khusus penjualan, ilustrasi transaksi, dan terakhir kita akan mempraktikkan bagaimana cara melakukan pencatatan transaksi ke jurnal khusus penjualan. Tujuan pembelajaran ini adalah melalui kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pendekatan problem-based learning, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi dan mencatat transaksi yang termasuk dalam jurnal khusus penjualan dengan tepat. Apa itu jurnal penjualan? Jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang dagangan yang dilakukan secara kredit. Berikut format jurnal khusus penjualan. Kolom date berisikan tanggal terjadinya transaksi penjualan secara kredit. Kolom faktur berisikan dengan nomor bukti transaksi dalam penjualan barang dagangan secara kredit. Kolom description berisikan keterangan nama customer atau pelanggan. Pengaruh transaksi penjualan pada perkiraan akun debit meliputi akun receivable atau piutang yang bertambah dan cost of goods sold. Pengaruh transaksi penjualan pada perkiraan akun kredit meliputi sales, VAT out, dan merchandise inventory atau persediaan barang yang berkurang. Selain itu, penjualan barang dikenakan PPN keluaran sebesar 10%. Berikut ilustrasi transaksi yang termasuk ke dalam jurnal khusus penjualan. Baik, selanjutnya kita akan mencatat transaksi-transaksi yang termasuk ke jurnal penjualan atau sales journal. Kita sudah mengidentifikasi untuk transaksi-transaksi tanggal berapa saja yang masuk ke sales journal. Yang pertama yaitu tanggal 4. Kita tuliskan di sini ada tampilan format dari jurnal penjualan. Ada kolom date yang berisikan tanggal terjadinya transaksi penjualan secara kredit. Lalu ada faktur number berisikan dengan nomor bukti transaksi dalam penjualan barang dagangan secara kredit. Lalu ada deskripsi atau description. Nanti kolom ini berisikan keterangan nama customer atau pelanggan. Lalu ada reference dan juga ada tentunya sisi debit dan kredit. Sisi debit ini digunakan untuk akun receivable, piutang, dan cost of goods sold karena pencatatan kita lakukan menggunakan metode perpetual. Sedangkan perkiraan akun kredit ada sales, penjualan, VAT out, dan merchandise inventory. Selanjutnya kita masukkan transaksi-transaksi tersebut ke sales journal. Kita tuliskan terlebih dahulu tanggalnya. Yang pertama ya transaksi tanggal 4. Fakturnya faktur jual 001. Deskripsinya yaitu nama pelanggan. Untuk tanggal 4 ini dijual kepada toko 124. Kita lihat di contoh transaksinya. Lalu kita tuliskan di kolom sales penjualannya sebesar Rp1.500.000. Lalu cost of goods sold atau HPP-nya sebesar unit barang 20 unit, kita kalikan dengan harga pokok penjualan per unit Rp50.000. Jadi HPP-nya untuk transaksi tanggal 4 1 juta, merchandise inventory besarannya mengikuti HPP. Lalu juga ada VAT out. VAT-nya kita kenakan 10% dikalikan sales. 150.000. Lalu berarti total piutang dari toko 1, 2, 3, 4 berapa? Sebesar penjualannya ditambah VAT out. Karena pajaknya ditanggung oleh customer. Jadi total piutangnya 1.650. Transaksi selanjutnya yaitu tanggal 5. Terus faktur jual 002. Untuk tokonya ini toko Fitra. Total sales kita masukkan terlebih dahulu 2250. Jangan lupa cost of goods sold-nya, banyaknya barang, kuantitasnya 30 dikali HPP-nya sama 50.000 untuk HPP. Merchandise inventory kita
mengikuti besaran cost of goods sold, fat out-nya 10% dikali sales, sehingga total piutangnya atas transaksi penjualan kredit ke toko Fitra sebesar 2475. Selanjutnya tanggal 7, faktur jual 003, customernya ke toko Abadi. Besarannya, salesnya 3 juta, HPP-nya berarti kuantitasnya 40 unit dikali 50.000. Merchandise inventory mengikuti, fat out-nya 10%. Jadi cara untuk memasukkannya sama untuk transaksi penjualan ini. Terusnya tanggal 12, faktor jual 004, customer-nya toko anggrek. Salesnya berapa? Di soal 2250. Cost of goods sold, kuantitas barangnya 30 unit dikali HPP 50.000 per unit. Ini mengikuti fat out-nya 10% dari sales. Total piutangnya sales ditambah fat out. Transaksi selanjutnya yaitu transaksi tanggal 16. Untuk mempermudah ini kita naikkan saja. Oke, transaksi tanggal 16. Faktur jual 005, customer-nya toko Anggun. Untuk salesnya 1.500.000. Jangan sampai kelebihan 0. Lalu cost of goods sold-nya 20 unit dikali 50.000. Ini mengikuti merchandise inventory-nya. Lalu fat out-nya 10% dikali sales. Total piutangnya 1.650. Selanjutnya tanggal 24, terjual 006, customer-nya toko Fitra. Salesnya kita lihat di soal 3750. HPP-nya berarti 50 unit yang dibeli dikali 50.000. Ini mengikuti fat out 10%. Karena savable berarti total penjualan ditambah fat out. Selanjutnya tanggal 26. Faktur jual 007 ke PT Anugerah. Salesnya kita lihat 4.500.000. Untuk cost of goods sold 60 unit kalikan 50.000. Ini mengikuti merchandise-nya, PPN-nya 10% kali sales, sehingga akun receivable-nya 4.950. Terakhir tanggal 27. Customer-nya toko Saka. Salesnya sebesar 5250. Cost of goods sold berarti 70 unit dikali
50.000. Ini mengikuti payout out-nya 10% dikalikan sales. Jadi total piutangnya sebesar sales tambah payout out 5.775.000. Setelah kita selesai mencatat transaksi ke jurnal khusus penjualan, selanjutnya kita akan merekapitulasi agar memudahkan proses posting ke buku besar. Kita tuliskan dulu akun-akun yang ada di debit. Ada akun receivable sama cost of goods sold. Kita totalkan yang pertama dari akun receivable dulu. Jadi totalnya 26.400.000. Lalu untuk cost of goods sold-nya totalnya 16 juta. Jadi untuk balance di debit, kolom debit sebesar 42.400.000. Lalu kita tuliskan akun-akun yang ada di sisi kredit. Ada sales, ada payout out, sama merchandise. Kita totalkan masing-masing akun. Yang pertama sales sebesar 24 juta, sama payout out 2.400.000 dan merchandise inventory-nya. Di total untuk kredit juga sama, balance dengan debit 42.400.000, sehingga proses pencatatan transaksi pada perusahaan dagang ke jurnal khusus penjualan telah dilakukan secara benar dan tepat. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya.